Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, semuanya baik-baik saja bukan? Pastinya. Amin. Tema kita bulan Oktober adalah keluar dari badai. Tahun ini meskipun banyak badai yang menerpa kehidupan kita, yakin dan percayalah Yesus membawa kita keluar dari badai. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar pada malam hari ini? Luar biasa, puji Tuhan saya dan engkau ada di tempat ini. Kita diundang Tuhan untuk kita boleh datang mendekat kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita rindu naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, betapa engkau baik dalam hidup setiap kami. Kalau kami ada pada hari ini, kami tahu Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Malam hari ini kami datang Tuhan, kami rindu bersyukur kepadamu. Kami rindu menaikkan tangan kami, membawa hati kami Tuhan, memuji Engkau dan menyembah Engkau di tempat ini. Karena kami tahu di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu kami hampiri tatamu yang kudus Tuhan. Kami kagumakan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap menyembah Engkau. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum-kagum Engkau Tuhan. Yes, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik
hidupku ku kagum, ku kagumi banyak caramu Tuhan. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga Tuhan. Banyak caramu menolong kami. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, yes Lord. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan cara-Mu mengangkatku Tuhan. Cara-Mu mengangkatku, yes. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu Tuhan. Cara-Mu mengangkatku. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, yes. Tak terduga cara-Mu. Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Di setiap langkah hidup kami. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita sembah. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di
kasih-Mu tak terduga, jalan Engkau ajaib Tuhan. Engkau ku percaya di segala musim hidup, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Raya rasyang kalayala caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita sembah Dia. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kepadamu kami percaya Tuhan, sebab kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada Yesus Tuhan kami percayakan hidup kami. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau ajaib. Engkau selalu punya cara untuk menolong hidup kami. Engkau Allah yang selalu memegang erat tangan kami. Tidak Kau biarkan aku goyah Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Oh, ya rasikira ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan. Betapa Engkau Allah kami yang baik. Engkau Bapa kami yang baik. Kami naikkan syukur Tuhan. Oh, haleluya. Engkau selalu punya cara untuk menolong hidup kami Tuhan. Engkau selalu punya jalan-jalan-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang membawa kami berjalan di dalam kemustahilan. Tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau ajaib. Biarlah mata kami memandang kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami terpikat oleh karena pertolongan demi pertolongan yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan.
Biarlah kami mengenal Engkau bukan dari kata orang ya Tuhan, tapi kami tahu Allah kami. Kepada siapa kami percaya? Kami tahu Tuhan kepada siapa kami percaya. Engkau Allah yang menjadikan kami. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang sanggup meredakan badai. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Betapa Engkau baik, sekalipun di dalam badai, di dalam gelombang, kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dalam lembah kelam sekalipun, asal Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur hati kami. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat hati kami tertuju padamu Tuhan, biarlah kami menikmati kasih-Mu, kasih-Mu yang tidak terbatas, kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Kuraya rasyikira yala 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 ho. Mari kita sembah Dia, Allah yang telah memikat hati kami. Engkau telah memikat hati kami Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Kau kerjakan. Kuraya rasyikira yala 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 ho. Rayala shikira yala yala, kurayala shikira yala, kurayala shikira yala 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 yala, kiara yala shikira yala yala yala. Oh, kami adalah orang-orang yang Kau tolong Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau selamatkan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau pedulikan Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami naikkan syukur, pertolongan-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Engkau yang layak Tuhan kami tinggikan. Engkau yang layak terima segala sembah kami. Oh, kiara yala 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 yala. Oh, haleluya, haleluya. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Engkau yang buka jalan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menenangkan gelombang dan badai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami naikkan syukur. Betapa Engkau baik Bapa, betapa Engkau sangat baik. Kurasyikira yala 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 ho. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru, untuk damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang mengalir buat setiap kami. Engkau yang menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kuraya rasyikira yala yala yala. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Musik saja, Bapak dan Ibu. Ketika kita nyanyikan lagu pujian ini, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Mari kita bayangkan, burung Raja Wali itu menanti-nantikan badai itu datang. Kenapa? Ketika badai itu datang, dia dapat mengepakkan sayapnya, lalu dia terbang mengatasi badai. Jadi ketika kita menyanyikan lagu ini dengan satu keyakinan, dengan satu iman, bahwa engkau dan saya tidak pernah sendiri, tapi ada kepak sayap Allah yang begitu besar, yang menjadi kekuatan dan menjadi pertolongan buat engkau dan saya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, Yes, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Jemaat saja katakan, dengan sayapmu kami akan terbang tinggi, Tuhan, di atas badai hidup. Kami tidak mau menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia. Engkau kami nantikan, Tuhan.
kasih rara kuria rara kina rara. Haleluya, 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 haleluya. Kuria rabasina habirana habirana. Kuria rabasina rabasina rabasina. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau telah memilih setiap kami, memanggil setiap kami menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah seperti nyanyian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar roh keperkasaan itu turun atas setiap kami Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap sayap-sayap kami, setiap sayap yang lelah, setiap sayap yang terkulai malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar roh keperkasaan yang dari Tuhan turun dan kami menjadi kuat seperti Raja Wali, terbang tinggi mengatasi badai setiap persoalan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak berkesudahan ya Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah dan Bapa seperti Engkau. Mari Tuhan Roh Kudus terus bergerak, terus jamah setiap kami, pulihkan, ubahkan setiap hati kami, sampai kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut akan kebenaran firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Lagu tadi lagu yang luar biasa ya. Kita ini dipanggil Tuhan. Tuhan tuh rindu kita ini seperti burung Raja Wali. Tidak seperti burung emprit atau ayam ketika ada badai, puting beliung datang. Kita punya yang namanya roh keperkasaan yang dari Tuhan. Saya jadi teringat, tadi pagi itu saya dengerin ada sharing gitu ya di YouTube. Ada dia Mbak Tuhan ini cerita. Jadi enggak kebetulan ya, kalau ada Raja Wali di alam gini ya, di alam bebas ada Raja Wali terbang. Seringkali itu datang burung-burung pengganggu. Nah, biasanya tuh burung gagak suka nge-grab di atasnya Raja Wali. Jadi saat Raja Walinya begini ya Bapak Ibu, gagaknya gocek atau nge-grab di atas di punggungnya atau di sayapnya gitu ya, numpang. Gagaknya enggak mau terbang, enak dia diam aja. Oh, ikut Raja Wali terbang, enggak usah capek-capek mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi apa yang terjadi dengan Raja Wali ini? Burung Raja Wali enggak mau urusan ya. Dia mungkin dipatok-patok, gagaknya ganggu, nyeker-nyeker gini. Apa yang Raja Wali lakukan? Dia naik terbang tinggi begitu mengatasi sampai biasanya badai itu kan awan gitu ya. Awan, nah badai itu di bawahnya kan. Nah, Raja Wali ini terbang nembus awan gelap itu sampai ketinggian tertentu. Oksigennya kan menipis gitu ya. Otomatis gagak-gagaknya ini pada rontok sendiri. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah itu seperti gagak-gagak ya, burung gagak. Lambangnya iblis ya, gangguin kita. Udah masalah, cuekin. Yang penting mata kita tertuju kepada Tuhan seperti Raja Wali itu. Nanti sampai ketinggian tertentu, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ketinggian tertentu, tuh musuh tidak akan bertahan. Musuh, sakit, penyakit, persoalan apapun itu rontok. Amin Bapak Ibu.
Amin. Amin, puji Tuhan. Malam ini saya mau sedikit share ya tentang ini. Zaman dulu, waktu saya kecil itu kan belum banyak channel televisi, belum ada handphone gitu ya, belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang adanya TV. Tiap hari tertentu saya tuh lupa, pasti ada seorang yang namanya Pak Tino Sidin. Mungkin ingat ya Bapak Ibu yang usianya sudah tahun 70-an itu ke bawah itu pasti tahu ya namanya Pak Tino Sidin, pintar menggambar. Dia tuh cuma nulis bikin angka 2, ceret gitu ya. Atau seorang anak nanti coba kamu bikin apa coretan apa, nanti Pak Tino Sidin itu bisa bentuk gambarnya itu jadi yang tidak beraturan, jadi sebuah lukisan yang bagus ya. Dulu kan waktu SD itu kita biasanya ngelukis itu kan anak-anak menggambar bebas guru ya. Biasanya tuh gunung 2 gini kan, tengahnya jalan, terus tengah gunung matahari gini ya. Pohon saya dulu juga gitu, mungkin pernah ngalami ya Bapak Ibu. Ya itu, ya seperti itu, enggak tahu kenapa kok begitu ya. Gambar pasti gunung 2, udah matahari di tengah jalan gitu ya. Nah, iya, demikian juga dalam hidup kita. Setiap kejadian atau peristiwa itu seperti sebuah coretan di lembaran buku kehidupan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang melukis jagat raya. Dia tuh sanggup membelokkan, mungkin nampaknya tidak baik, nampaknya jelek. Tuhan itu sanggup mengubahkannya menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Ya, yuk kita buka ayat firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar firman ini ya dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. Ya, Roma 8 ayat 28, mari kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin itu dalam kesalahan kita, mungkin itu dalam sesuatu yang benar yang kita lakukan. Entah itu yang jelek atau yang baik, itu Allah turut bekerja. Nah, minggu kemarin kan temanya tentang keluar dari badai, dan firmannya itu tentang Nabi Yunus ya, Bu Evi ya. Yuk, nah ini sama ya, Yunus ini seorang nabi. Dia yang namanya nabi zaman dahulu itu adalah orang yang bisa jadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan ngomongnya tidak langsung kepada orang Israel, tetapi melalui para nabi. Jadi, beda sama kita sekarang ya. Karena Tuhan Yesus, kita ini bisa langsung jalan tol ngomong kepada Bapa. Tuhan bisa langsung ngomong kepada kita. Nah, yuk kita buka saja ya biar jelas dalam Yunus pasal 1, ya. Kita baca ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya Bapak Ibu bergantian. Ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar. Mereka ke Tarsis. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur.
Iya, sudah sampai sini dulu. Nah, Bapak Ibu, tadi dikatakan Yunus ini dengar firman-Nya Tuhan. Tapi dia ini seorang nabi. Harusnya nabi itu nurut sama tuannya. Nah, masternya bilang, Yunus pergi ke mana tadi? Niniwe. Tapi Yunusnya tidak mau ya Bapak Ibu. Dia malah melarikan diri. Setelah bayar tiket kapalnya, bayar jreng, dia pergi kemana? Ke Tarsis. Nah, apa yang terjadi? Ketika ada di kapal itu, dalam perjalanan pertamanya baik-baik. Tapi tiba-tiba datang apa tadi? Datanglah angin ribut. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, ini kita bisa belajar dari sini. Ketika kita ini tidak taat, itu bisa badai datang. Dalam kasusnya Nabi Yunus ini, badai ini yang ngutus Tuhan sendiri. Tuhan mendatangkan angin ribut dan badai yang besar. Ini akibat dari ketidaktaatan Nabi Yunus. Nah, apa yang terjadi? Ketika ini Yunus tidak taat, dia ngapain waktu ada badai tadi? Dikatakan dia turun ke kapal, bagian kapal yang paling bawah. Terus dia apa? Berbaring ya, leyeh-leyeh gitu ya, berbaring, leyeh-leyeh. Lama-lama dia keayun-ayun, lama-lama dia tertidur. Tidak tidur biasa loh, dikatakan Alkitab tidur nyenyak ya. Tidur kayak orang Jawa, turune kepati. Jadi ada gempa bumi, ada. Ini Yunus turu kepati ya. Angin ribut, badai kapalnya biur-biur. Dia ngapain? Tidur nyenyak. Nah ini, apa yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Ketika Yunus ini tidak taat, dia jadi tidak waspada. Ketika dia tidak waspada, dia lengah, nyantai, tidur. Dia tidak waspada terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah ini pelajaran bagi setiap kita ya. Tuhan kan nyuruh kita berjaga-jaga dan waspada ya. Waspada dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis itu kayak singa yang mengaum-ngaum. Nah ini, ketika ini kita bisa ngecek diri setiap kita. Aku ini kira-kira hidupku ini sudah keluar dari apa yang Tuhan mau apa enggak ya. Kalau kita rasa kok rohaniku rasanya stuck, males, mau pelayanan males, mulai doa mulai males, baca firman mulai kendor. Nah kita ini wajib waspada, jangan-jangan tanpa sadar aku melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka gitu ya. Aku keluar dari jalurnya Tuhan. Ini bisa bikin rohani kita tertidur. Nah, dalam kesalahannya Nabi Yunus ini ya, terus tetap Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terus akhirnya semua para nakoda, para awak kapal bingung ya. Aduh kapalnya tenggelam, mau hancur, dipukul ombak, ngeri ya. Saya tuh coba bayangin kalau saya tuh pernah pergi ke pantai, kalau ombak besar tuh suaranya sampai gitu ya, jebur. Itu apalagi kapal kecil di tengah-tengah samudra raya yang besar ya. Pasti itu ngeri sekali. Nah, sampai akhirnya nakodanya tuh turun nih ceritanya ya. Nemui Yunus. Kamu bangun, ini semua awak kapal, nakoda, orang-orang di kapal sudah berteriak-teriak kepada Allah mereka masing-masing, minta pertolongan. Terus ditanya, kamu bangun loh, gitu ya, ini kata-kata saya, nanti Bapak Ibu baca ceritanya, Yunus kamu bangun, kamu kok bisa tidur nyenyak, terus ditanyai, loh kamu itu dari bangsa mana? Kamu tempatnya daerahnya mana? Kata nakodanya ya, sampai dia tanya, terus Yunusnya bilang, aku ini orang Ibrani, aku ini orang yang takut akan Allah, aku menyembah
Allahnya Abraham, Ishak, Yakub gitu ya, menyembah Allahnya Israel gitu ya. Nah, terus nahkodanya mereka jadi semakin ketakutan. Akhirnya ombak tambah makin kencang, mereka buang undi ceritanya ya. Ketika di Lot, keluar namanya Yunus. Terus si nahkoda bilang lagi, kamu itu janjane ngapain sih? Kok sampai kita ini ketimpa bencana yang kayak gini, apa yang kamu lakukan? Sebab sebelumnya Yunus, kalau menurut ceritanya ini, Yunus sudah cerita, aku nih lari dari Tuhan, aku mau pergi ke Tarsis, aku nggak mau ke Niniwe gitu ya. Nah terus Yunus tadi nahkodanya tanya gitu, Yunus jelasin seperti tadi ya, aku ini orang yang takut akan Tuhan, aku ini menyembah Allahnya Israel yang menciptakan langit dan mempunyai laut dan daratan. Nah semuanya jadi tambah takut. Setelah diundi keluar nama Yunus, terus iki piye? Apa yang harus kami buat gitu ya? Yunus bilang, ya ini semua salahku. Yunus mengakui akan dosanya ya. Nah terus Yunus bilang, cemplung ke aku aja ke laut gitu ya. Nah anak koda awak kapalnya, wah nanti kita membunuh orang jadinya. Mereka terus ceritanya ini dayung-dayung berusaha ke darat, tapi laut makin bergelora dikatakan di Alkitab ya. Akhirnya mereka, Tuhan jangan tanggungkan kesalahan ini pada kami. Akhirnya Yunus dilemparlah ke dalam laut. Nah, ini badai jenis yang pertama karena ketidaktaatan Nabi Yunus. Nah, mungkin ada yang bilang lagi, loh, Tuhan Yesus ya tidur pas ada badai, tidur di buritan gitu ya. Ingat ya ceritanya itu. Tuhan Yesus habis pelayanan gitu ya, capek, terus ya ngajak murid-muridnya, ayo naik ke perahu kita nyebrang, pergi ke seberang ke daerah Gerasa atau Gadara begitu ya. Nah, terus perahu-perahu lain juga mengikuti. Di tengah saat mereka berlayar, Tuhan Yesus tidur di buritan ya. Ini sungguh menggambarkan bahwa Tuhan itu betul-betul Allah dan manusia, dia bisa capek. Jadi kalau kita nih capek, Tuhan aku capek, Tuhan Yesus tahu rasanya capek. Tuhan aku letih, Tuhan Yesus tahu rasanya yang namanya letih. Tuhan aku ngantuk, Tuhan Yesus juga tahu, ngerasakan yang rasanya ngantuk. Soalnya dia pernah jadi seperti kita. Nah bedanya, badai yang pertama itu dengan seizin Tuhan, Tuhan yang suruh badai itu datang. Kalau badai yang Tuhan Yesus alami waktu nyebrang ke Gadara, itu kenapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu. Setelah sampai Gadara, begitu turun dari perahu, ada orang apa? Gila ya, orang gila yang kerasukan setan banyak namanya Legion. Nah, berarti badai ini datang karena berasal dari si jahat, dari musuh. Musuh ngerti. Oh Yesus mau datang ini, kerajaan kita di sini, kekuasaan kita di sini mau diobrak-abrik sama Yesus. Halangi, pasukan iblis kirim, gitu ya. Semua takut, muridnya ketakutan. Tuhan bangun Tuhan. Tuhan tidak peduli kita binasa. Tuhan jawabnya apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terus Tuhan cuma ngapain? Kalau kita lihat di filmnya itu, oh ini lain ya. Lihat di film, Tuhan Yesus berdiri gitu ya. Dia bilang apa? Ke laut dan angin itu diam, tenanglah. Seketika itu juga, seketika langsung sakdet saknyet, laut langsung anginnya tenang lagi. Itu Tuhan kita. Dia Allah penguasa langit bumi, pencipta alam semesta yang menguasai badai, menguasai lautan, gelombang yang dahsyat, dia berkuasa atasnya. Nah ini, badai yang kedua itu asalnya dari si jahat. Karena apa? Ngerti si iblis, iki tawananku, meh didadik ke penginjil mbek yang namanya Yesus. Ya kan? Ketika Yesus turun, ngamuk kan setannya, terus Tuhan apa? Ngusir dia, masuk ke babi-babi. Setannya minta, Tuhan mau masuk ke babi sana
Tuhan Yesus tidak peduli satu nyawa dibayar mungkin miliaran ya, harga babi waktu itu 2.000 ya Bu Evi ya. Miliaran, Tuhan tidak peduli betapa berharganya harga sebuah nyawa. Tidak ternilai harganya. Tuhan itu sungguh-sungguh menghargai. Jadi setiap satu kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini lebih dari mungkin seluruh alam semesta pun, kita ini lebih berharga daripada semuanya di hadapan Tuhan kita. Benar, iblisnya pergi, orang gilanya waras, dia bilang, Yesus, aku mau ikut engkau, tapi Tuhan bilang, ojo ikut aku ya. Sudah kamu beritakan apa yang Tuhan Allah sudah perbuat atas hidupmu. Si orang gila ini jadi penginjil di 10 kota ya, namanya Dekapolis ya Bu Evi ya, 10 kota. Dari orang gila, satu orang gila ini Tuhan bangkitkan seorang evangelis penginjil. Menginjil dan semua orang 10 kota itu dikatakan Alkitab menjadi heran. Jadi ada 2 jenis badai. Kalau badai jenis pertama karena ketidaktaatan, apa yang harus kita buat? Cepat-cepat bertobat seperti Yunus. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau badai yang jenis kedua, serangan dari si jahat, oh kita sudah terima otoritas dan kuasa dalam nama Yesus, wong kita anake. Tuhan bilang, nek kamu percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Nah Bapak Ibu, hardik badai itu dalam hidup kita. Ya, kalau karena pelanggaran kita cepat minta ampun. Jadi ada 2 macam badai dalam hidup kita ini yang nyebabin kita nih ngalami badai ya. Nah, kembali ke Yunus ya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya si Nabi Yunus ini kan dicemplungin ke laut ya. Setelah Nabi Yunusnya nyemplung ke laut, dikatakan dalam firman Tuhan, yuk kita lihat di ayat yang ke-16. Nah, dikatakan, ini 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Begitu Yunus dicemplungin, lautnya berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, Tuhannya Yunus. Lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan Allahnya Yunus serta mengikrarkan nazar. Ini, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun Yunus dalam kesalahannya, dalam pertobatannya Tuhan sanggup membalikkan keadaan itu menjadi pertobatan para nahkoda dan awak kapal. Mereka jadi sangat takut kepada Tuhan, mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan. Berarti mereka mengakui, oh Allahnya Yunus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Jadi membawa pertobatan ya Bapak Ibu ya. Terus ayat berikutnya dikatakan yang ke-10, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah di pasal yang 2 saya bacain saja yang ayat pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah jadi dalam keadaan terpuruk, keadaan posisi terendah ya, Yunus ada di jantungnya lautan nih Bapak Ibu ya. Di jantungnya lautan dia mungkin apa dikatakan, ini air ini mengepung aku, arus air mengepung aku. Kalau saya baca yang terjemahannya lain di bahasa Inggris dikatakan sampai kerongkongannya, tenggorokannya Yunus ini dipenuhi oleh air laut. Bisa bayangin ya, tidak bisa nafas, tidak tahu mungkin meninggal ya Bu Evi ya. Yunus meninggal, tapi dalam dunia orang mati itu oleh anugerah Tuhan, Yunus ini berteriak kepada Tuhan ya. Tadi dalam doanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab
aku. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang ke-9, Yunus bilang begini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam keadaan titik terendah, tidak ada harapan. Yunus kan enggak bayangin ya, dia enggak tahu bakalnya nanti, taunya Yunus aku nyemplung ya sudah mati gitu ya. Enggak tahu, oh nanti bakal ada ikan, kan kita Yunus enggak tahu ceritanya gitu ya. Tapi Tuhan ini sungguh Allah yang ajaib, Allah yang besar ya. Ketika dia ada terus Tuhan nyuruh ikannya datang, Yunusnya ditelan masuk ke dalam perutnya ikan ya, dibawa turun ke jantung lautan sama ikannya itu. Nah, Yunus teriak-teriak Tuhan, dan tolong aku Tuhan menjawab Yunus dalam kesengsaraannya. Dan ketika Yunus mulai mengucap syukur, dia naikkan tadi ya di ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur. Jadi dalam keadaan titik terendah, Yunus mengucapkan yang namanya ucapan syukur. Dan itu adalah kurban di hadapan Tuhan. Dan lalu apa yang terjadi? Begitu ucapan syukur itu dinaikkan, pertolongan, jalan keluar itu datang Bapak Ibu ya. Ayat berikutnya yang ke-10, pertolongan itu dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Loh, ajaib ya. Loh, terus daratannya tuh di mana? Nah, kalau kita tahu nih cerita berikutnya, ikannya itu ternyata bawa Yunus nyelam ke jantung lautan gitu ya. Dibawa, terus Tuhan bilang, ikan gitu ya, pergi ke arah sana, ke Niniwe. Nah, Yunus dimuntahkan di situ. Jadi ikannya, gitu ya, di pantai, Yunusnya keluar, gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kalau Bapak Ibu baca kelanjutan ayatnya ini luar biasa ya. Loh, kenapa kok kudu mesti ikan? Kenapa kok Tuhan enggak ngirim perahu SAR gitu ya, penolong gitu ya, kenapa kok kudu ikan? Nah, ternyata tuh saya pernah mendengar ya, hamba Tuhan ini cerita gini, orang Niniwe itu, dia itu menyembah banyak sekali dewa gitu ya, dan dewanya yang maksudnya paling tertinggi itu yang dari laut gitu ya. Nah, Yunus lah ikannya tadi disuruh Tuhan muntahkan Yunus di situ. Nah, Yunus ketika masih pingsan gini mungkin ya, dia bangun, terus Tuhan bilang, Tuhan berfirman, firman-Nya datang lagi ke Yunus. Ini di pasal 3 ayat pertama saya bacain biar cepat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Firman-Nya Tuhan apa? 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, apakah itu karena dalam sak kota kok isok cepet? Apakah Yunusnya pinter berkhotbah atau bagaimana caranya dia ngomong kok sampai sak kota itu menjadi ketakutan ya Bapak Ibu? Ya itu gara-garanya tadi. Orang Niniwe itu nyembah dewa tertinggi itu dari laut. Mereka tahu Yunus ini keluar dari laut. Oh, ini pasti utusan Dewa Agung. Dewa Agung bilang 40 hari lagi kota kita akan ditunggang balikkan. Karena itu mereka ketakutan sampai saat rajanya merintahin semua orang besar kecil tua muda sampai ternak mereka ya, ternak sapi, kambing, domba, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Mereka semua harus berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan ada kok, nanti kita baca ada di ayatnya ya nih. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah. Allahnya ini Tuhannya Yunus loh. Allah bukan Tuhan dewa mereka, ini dikatakan Allah di Alkitabnya, Allahnya Yunus. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan
dari kekerasan yang dilakukannya. Itu loh Tuhan. Itu Tuhan kita. Ya, Dia sungguh Allah yang dahsyat, Allah yang pikiran kita ini tidak mudeng. Ya, jalan-jalannya terlalu tinggi seperti tingginya langit dari bumi. Demikian juga jalan-jalannya Tuhan dengan jalan-jalan kita. Kita tidak paham, tapi satu yang Tuhan mau, percaya. Yang kedua, manut. Bapak Ibu, itu ya. Akhirnya nih seluruh seluruh Niniwe bertobat. Dan itu kalau tak lanjutkan nanti panjang ya ceritanya. Sampai Yunusnya, setelah mereka bertobat, Yunusnya tuh sampai komplain loh. Oh Tuhan, kamu tuh lo gitu. Aku memang makanya dulu mbok suruh ke sana aku ndak mau. Ini bahasa saya ya. Kalau Bapak Ibu baca intinya kayak gitu. Makanya wong kamu tuh lo Tuhan pengasih dan penyayang. Tak tunggu-tunggu mana hukumamu. Aku tahu kamu tuh pengasih dan penyayang, makanya aku ndak mau. Kenapa kok Yunus ndak mau, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di Alkitab tuh di Nahum 3 dikatakan kota Niniwe itu jahat sekali ya. Dosa moral ya, dosa seksual, dosa moral, kekerasan. Mereka tuh sampai kalau mau mempersembahkan dewa, orang hidup tuh dikuliti gitu. Jadi kota yang berdarah, nanti baca di kitab Nahum pasal 3 ya Bapak Ibu. Jadi ngeri sekali. Tuhan bilang dosanya sampai ke hadapan Tuhan. Numpuk-numpuk sampai ke hadapannya Tuhan saking banyaknya. Tapi loh Tuhan kita itu apa? Yunus sampai komplain, iku makakno loh Tuhan aku gak mau, wong kamu itu pengasih dan penyayang. Nah itu Tuhan kita Bapak Ibu ya. Jadi pelajaran hari ini bagi kita semua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saya tanya, Tuhan mengasihi kamu itu bagaimana? Tuhan bilang ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu janjinya Tuhan. Kalau kita mengasihi dia, ketika kita ini berpegang pada firman-Nya dan melakukannya, Tuhan Bapak, tidak cuma Bapak yang sayang sama kita, Tuhan Yesus ya sayang sama kita. Dan Tuhan Yesus bahkan berfirman, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Nek pas kita sakit, Tuhan akan menyatakan diri, nak, aku ini Jehovah Rafa, Allah penyembuhmu. Waktu kita ini, Tuhan duitku kok garik sidik, usahaku kok seret, Tuhan bilang, nak, aku Jehovah Jireh, Allah yang memberkati. Ketika kita ini ketakutan karena teror ya, kegentaran karena teror, masalah apapun, dia bilang, nak, aku ini perisaimu. Tuhan menyatakan dirinya. Amin Bapak Ibu. Dan saya sudah mengalami beberapa kali, berkali-kali bahkan. Sampai hal yang kecil, hal yang sepele. Soal selang tabung gas. Ini saya kesaksian ya dikit. Beberapa waktu lalu, saya nih gasnya kan habis. Sudah saya ganti tabungnya. Sudah kan kalau bocor kan dia masih bunyi gitu ya. Sudah ini enggak bunyi. Udah baik semuanya, tak periksa. Kok enggak mau sih? Kompornya sampai tak sikat semua ini. Yang tempat apinya burnernya saya sikat, saya bersihkan, saya balik, saya sikati semua. Tetap enggak mau. Biasanya tuh saya masang, mungkin selangnya digini-ginikan, dipek-pek-pek, gasnya macet. Nah itu tetap enggak mau. Setelah gitu, ini loh Roh Kudus bilang, lihat belakangnya nak. Saya nurut, tak lihat belakangnya, pas selangnya, loh Bapak Ibu, itu selang yang lama itu, sobek itu sudah separuh loh. Dan gas itu saya pakai
sampai dia habis, berarti posisi selang itu sobek separuh. Dan itu enggak jeblok, enggak kebakar. Itu siapa? Saya percaya itu Tuhan yang menjaga. Dan baru, oh Tuhan, aku gak ngerti. Sampai gembrobios. Tuhan ini kenapa kompor mau masak gobios sudah capek duluan gara-gara gas. Ternyata selangnya sobek separuh. Itu loh Tuhan. Loh jadi selama ini aku masak, itunya bolong, kok enggak jeblok, aku enggak kebledosan. Itu siapa? Oh Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga nyawaku. Engkau sudah jaga rumahku enggak kebakaran. Itu sampai habis loh. Itu nek sobek kan enggak mungkin dadaan separuh itu gerak-gerak gini loh Bapak Ibu. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Sampai hal yang sepele. Tabung selang gas loh, Tuhan peduli Bapak Ibu. Itu Allah kita. Ya. Jadi ketika kita ini dalam keadaan terpuruk, mungkin kita aku sudah berbuat dosa, kita sadar gitu ya. Tetap jangan pernah aku berdosa makin menjauh dari Tuhan. Jangan Bapak Ibu ya. Dikatakan firman Tuhan, marilah dengan keberanian kita mendatangi tahta kasih karunia. Supaya kita ini menerima rahmat dan mendapat kasih karunia untuk memperoleh pertolongan kita pada waktunya. Oh, ada ayatnya, kita buka saja. Dalam ini ada. Oh, Ibrani 4 ayat 16. Coba tolong, Ibrani 4 ayat 16. Jadi dalam keadaan terpuruk apapun, posisi serendah apapun aku sudah salah Tuhan, seperti Yunus sudah salah. Yunus tidak makin menjauh, dia berbalik bertobat dan dia memberanikan diri ya dari dunia orang mati, dia berteriak dan Allah menjawab ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa Bapak Ibu? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Semua ada waktunya. Masalah tidak kekal. Semua yang di bumi ada waktunya. Semua masalah kita pasti sampai suatu titik akan berhenti. Jadi satu hal yang kita perlu pegang, tetap pegang Tuhan, percayai janjinya. Dia itu Allah Immanuel, dia itu menyertai kita. Tiap kali saya menghadapi masalah, oh Tuhan, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai aku. Ingat ya, orang Israel 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka ngomel, ketika mereka berontak, Tuhan ada di sana enggak Bapak Ibu? Ada. Buktinya apa? Tiap hari, tiang awan, tiang api itu selalu ada. Mana selalu turun. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara. Kenapa? Karena dia itu Allah yang setia. Firman Tuhan bilang, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Tuhan itu tetap setia. Tapi ini bukan berarti, oh nek gitu aku enak aja berbuat dosa, turut tak mau aku sendiri, jangan. Bahaya ya Bapak Ibu, sebab Tuhan memang menunggu kita, dia setia. Tapi si jahat itu bisa menjegal kita di jalan. Kalau kita sampai ke titik yang namanya no turning point, kita enggak bisa balik, nanti kayak Yudas Iskariot. Tuhan ngerti loh, Yudas itu kan bendahara, dia suka make uangnya, kasnya itu untuk keperluannya pribadi. Dia bilang untuk orang miskin tapi dipakai sendiri. Tuhan tuh ngerti. Tapi kok Yudas nggak ditegur, nggak dimarahi Tuhan, sebab apa? Tuhan tuh nunggu. Yudas mau bertobat, Yudas mau balik ke aku. Tuhan itu setia, dia itu lembut. Dia itu Tuhan itu rendah hati. Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Dan Allah yang setia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Silakan para imam pujian dan penyembahan. Dia Allah yang setia. Mari kita katakan kepada Bapak. Bapak Ibu,
kalau saya tuh pernah baca teks ya, dalam bahasa Ibrani, nama Allah kita ditulisnya YHWH gitu ya Bu Evi ya. Nah, itu mereka bilang YHWH tuh kalau dibunyiin kayak apa? Gitu, nafas. Jadi setiap kita ini naturnya adalah dari Allah. Kita naturnya dari Tuhan. Begitu kita ya lahir, nafas pertama YHWH, aku kepunyaan Tuhan. Begitu kita detik nafas yang terakhir, kita sebut namanya siapa? Bapak kita, Allah kita yang setia. Mari kita katakan Bapak, langsung. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Katakan lebih dari nafasku, aku perlu Engkau Bapa. Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari naikkan nyanyian ini sebagai doa kita kepada Bapa, ke hadapan tahta kasih karunia. Bapa, ya Bapa, kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Abah, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sembah Abah Bapa, Abah Bapa, Abah Bapa, Abah Bapa, Abah Bapa. Uriah nama sekiara namo, Abah Bapa, panggil namanya Abah Bapa. Uriah nama sekiara nama Yase. Pegang tangan kami Abah, genggam kami terus dalam pelukan-Mu Abah. Jangan pernah biarkan kami keluar dari kasih karunia-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya yang dapat menjamin setiap kami, menjamin dengan janji-janji-Mu yang Kau janjikan dalam kesetiaan, sampai kami tiba di Kanaan kami, sampai kami tiba di Yerusalem baru bersama-Mu Bapa Abah.
Rabase, Kuria Rabase, Kuria Rabase, oh Nanalamase. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hirapase kanaya kaya 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 nama. Oh Aba Bapa, terima kasih, Engkau yang peliharakan hidup kami. Seperti burung pipit, tidak satu pun terjatuh kalau Engkau tidak izinkan. Bahkan rambut di kepala kami Engkau menghitung semuanya, Aba. Kuria Rabase kenama. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami terus naikkan ucapan syukur kami kepadamu dalam segala keadaan. Untuk kami terus berpegang dan percaya kepadamu di hari-hari yang ke depan. Saat badai itu datang, kami tahu, kami aman, kami terjamin, kami tentram karena kami ada dalam naungan-Mu ya Aba. Sayap Raja Wali yang perkasa, Raja Wali yang besar yang menggendong kami semua sampai masa tua kami. Kuripanaya, yang Kau peliharakan seluruh keturunan anak cucu kami. Allah yang setia kepada perjanjiannya, kepada orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur. Terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Shatakala bala 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 bala. Takala rabala 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 rabasha. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Mari yang percaya, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, Kau Bapa kami, Engkau Raja semesta alam. Di saat badai menghantam kami Tuhan, haleluya. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan betapa Tuhan menjamah kami semuanya. Malam hari ini baik kami yang ada di gereja, baik kami yang mengikuti ibadah secara online Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau berbicara dengan jelas bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau tidak akan membiarkan kami seperti jauh Tuhan, seperti Yunus Tuhan yang tidak mentaati Tuhan. Tapi kami mau sadar Tuhan, malam hari ini kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kekerasan hati kami, kedegilan hati kami, sehingga kami tidak peka akan suara-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan melepaskan kami, Tuhan memulihkan keadaan kami, dan Tuhan mengangkat kami sehingga kami boleh mengakui bahwa Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau akan mengeluarkan kami dari badai Tuhan, dan Engkau akan membawa kami terbang terus tinggi Tuhan, terbang naik tinggi bersama dengan Allah kami. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah Tuhan kami pulang dari tempat ini tidak keadaan sama seperti kami datang, tetapi kami pulang membawa pesan Tuhan begitu jelas. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau melakukan, kami mau taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami persoalan ekonomi, mereka yang sedang mengalami problem dalam rumah tangga, sehingga mereka terancam akan bercerai Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, Tuhan, badai itu pasti berlalu kalau Tuhan ada bersama kami. Tuhan, kami berdoa malam hari ini dalam nama Yesus. Kami hardik segala badai yang bukan daripada Tuhan. Kami hardik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala kesulitan-kesulitan dalam hidup kami hardik dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Roh-Mu ada menolong kami. Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjamah yang sakit disembuhkan. Tuhan menjamah mereka yang mengalami kekurangan, mereka boleh mendapatkan kelimpahan. Mereka yang mengalami sulitan ekonomi, Tuhan mendapatkan pertolongan, pekerjaan diberkati Tuhan, pemulihan dalam rumah tangga dipulihkan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa malam hari ini untuk
Bapak Ari Santoso yang sedang di ICU. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah yang terbaik daripadamu Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan segala komplikasi, dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga ada semangat hidup, ada pemulihan hubungan keluarga, hubungan anak dan orang tua dipulihkan dalam nama Yesus. Kasih-Mu Tuhan membebat segala kekecewaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa semua hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Tuhan menjamah memberkati. Segala jerih lelah di dalam melayani-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Obataka shikita kabayaro shikita kabarabashini. Kirabasyata karabayara shikita karabasati. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah doa lawatan kami malam hari ini ya Tuhan. Bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bukankah pertolongan kami daripada Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memberkati, memberikan perlindungan mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.